Nah, ini ya, pertanyaannya adalah, pada bacaan ruku, kenapa penulis kitab tidak menyertakan hadis bacaan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih? Apakah bacaan ini tidak sahih? Nah, ini sudah merujuk kepada isi kitab berarti, Ustaz Naim. Nah, ini monggo mungkin bisa dijawab, Ustaz. Ya. Jadi di dalam pembacaan ruku ya, memang ada dua hadis yang menyebutkan. Yang pertama, Subhana Rabbiyal Azimi saja. Subhana Rabbiyal Azimi. Kemudian yang kedua itu ada tambahan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Nah, seperti itu. Lah, bagaimana mana yang sahih seperti itu, mana yang kemudian tidak sahih? Kalau kita lihat sebenarnya di sini bukan masalah sahih ataupun tidaknya ya, diterima ataupun tidak diterima, di makbul ataupun mardud seperti ini. Karena dalam masalah ini memang terdapat beberapa riwayat. Nah, sebenarnya dua-duanya dari hadis ini itu adalah sahih semuanya. Baik yang tanpa ada wa bihamdi ataupun yang ada wa bihamdihnya, gitu kan. Kalau kita lihat yang pertama itu tadi kan jelas ya, ada yang meriwayatkan dari sahabat Abu Hudzafah atau siapa tadi, itu juga sahih. Jadi yang beliau tampilkan di sini memang sahih. Sementara kalau yang ada wa bihamdihinya, itu juga sahih. Di antaranya ini memang disahihkan oleh beberapa ulama. Nah, di antaranya kalau ulama yang kontemporer gitu kan, ada di sana Syekh Al-Albani. Nah, beliau juga mensahihkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Hadis riwayat dari Uqbah bin Amir. Seperti itu. Kalau misalkan tanpa wa bihamdi, itu ya apa namanya? Justru lebih banyak, lebih banyak. Setidaknya juga ada diriwayatkan oleh As-Suyuti. Nah, As-Suyuti juga meriwayatkan, jalurnya juga sama Uqbah bin Amir di dalam kitab beliau yang itu Al-Jami'us Shaghir. Beliau mengatakan bahwa derajat hadis yang ada wa bihamdihinya itu tidak sahih, akan tetapi di bawahnya sedikit hasan. Nah, hasan ini kita tahu hadis hasan itu diterima gitu dan bisa dijadikan hujjah. Baik hasannya ini hasan lidzatihi ataupun hasan ligairihi. Jadi intinya tetap dijadikan hujah itu bisa gitu. Nah, makanya jangan kemudian dipermasalahkan orang yang membaca ada wa bihamdihinya ataupun tanpa ada wa bihamdihinya. Makanya juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, walaupun beliau meriwayatkan hadis ini dari jalur Abdullah bin Mas'ud, beliau memandangnya ini sebagai hadis dhaif. Nah, beliau juga meriwayatkan Ibnu Hajar ini dalam kitabnya At-Talkhisul Habir. Seperti itu. Tapi kan tahu kita ini dhaif. Cuman tadi ada dalil penunjang di mana derajatnya adalah hasan. Kemudian tadi di awal juga ada dalil penunjang juga di mana bahkan nilainya adalah sahih. Sehingga dhaif sekalipun karena ada musyahid namanya di dalam ilmu mustalahul hadis, sehingga derajatnya bisa naik. Itu yang disebut dengan hasan li ghairihi. Nah, ketika sudah hasan li ghairihi, boleh dijadikan hujjah. Apalagi tadi memang ada hadis sahih dengan jalur Uqbah bin Amir. Sementara ini jalurnya dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi dipandang oleh beliau karena ada seorang perawi yang dianggap dhaif seperti itu. Jadi intinya dalam hadis ini sahih. Jadi yang wa bihamdi ataupun yang tanpa wa bihamdi itu sahih gitu. Karena terkadang begini ya, Rasulullah itu terkadang melakukan dua hal yang seakan-akan berbeda. Dan itu tentu untuk menjadikan kita luwes gitu loh. Menjadikan kita luwes. Kan mungkin saya sering contohkan ya terkait masalah minumnya Rasulullah berdiri atau duduk. Ya kan? Rasulullah itu minum duduk, hadisnya gimana? Sahih. Rasulullah minum berdiri gimana hadisnya?
Derajatnya gimana? Sahih juga gitu. Jadi Rasulullah itu melakukan dua hal ini agar kemudian ini tidak memungkinkan saya minum dalam keadaan berdiri, soalnya saya keburu-buru misalnya. Nah, boleh di saat itu misalkan minum sambil berdiri. Seperti itu. Jadi intinya minum dalam keadaan duduk itu tidak wajib. Memang sunnahnya begitu, cuman tidak wajib. Sama dengan yang tadi, membaca subhanarabbal azim wa bihamdih itu tidak wajib wa bihamdihnya itu. Cuman karena ada hadisnya itu sahih, ada yang hasan, ada yang sahih, ya menjadi satu kesunahan juga gitu kan. Jadi nggak masalah mau bihamdi ataupun tidak. Yang bermasalah yang nggak baca doa, apalagi nggak sholat, itu sangat bermasalah itu. Kayak gitu. Baik, Ustaz.